Daun kelor selama ini dikenal sebagai pohon ajaib untuk menghilangkan tolak bala. Namun siapa sangka di tangan ibu-ibu kelompok wanita tani di kota Mojokerto, daun kelor dapat dimasak berbagai olahan seperti makanan ringan, teh, serta mie daun kelor. Daun kelor juga memiliki kandungan protein yang tinggi dan bagus untuk ketahanan tubuh. Kreativitas memasak daun kelor untuk berbagai menu olahan makanan dilakukan oleh ibu-ibu kelompok wanita tani di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Awalnya melimpahnya pohon kelor hanya digunakan untuk memasak sayur saja sehari-hari. Namun sejak bulan Maret 2020, daun kelor ini dapat dijadikan menu olahan makanan ringan. Para ibu-ibu memetik daun kelor yang tidak jauh dari rumah anggota kelompok wanita tani di Kelurahan Purworejo. Setelah dipetik, daun kelor diambil daunnya saja untuk dapat dimasak. Daun-daun yang telah dipetik kemudian dibersihkan dengan air secukupnya. Selanjutnya daun kelor di oven dengan suhu tertentu hingga kering. Pengeringan dilakukan di ruangan agar vitamin yang terkandung di daun kelor tidak hilang. Untuk dibuat teh, pengopenan ditutup dengan kain hitam. Sedangkan untuk bahan lainnya cukup ditaruh di atas nampan atau bambu. Setelah kering, daun kelor dikemas kecil-kecil agar bisa dibuat untuk teh celup atau teh sekali pakai. Selain untuk teh, daun kelor juga bisa dibuat kue kering. Caranya, daun kelor kering digiling hingga halus menjadi tepung sehingga siap dicampur dengan bahan lainnya seperti telur, tepung terigu, dan mentega. Setelah adonan siap, kemudian dicetak dengan sendok dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu mencapai 140 derajat Celcius. Berbagai makanan yang dihasilkan para ibu-ibu kelompok wanita tani Putri Kencana ini seperti mie kelor, kue kering, kek kelor, spiku, stik kelor, bakso tahu kelor, dan tepung kelor. Asi, salah satu penikmat mie, mengatakan rasa mie kelor sangat nikmat, berbeda dengan mie biasanya. Campuran mie, bakso, dan daun selada menjadikan vitaminnya lengkap. Di kota Mojokerto, hanya di Purworejo inilah yang menjadikan daun kelor menjadi mie. Selama ini kelor dikatakan sebagai daun ajaib karena memiliki banyak kandungan vitamin dan nutrisi. Dalam 100 gram daun kelor sama dengan protein 2 butir telur. Selain itu juga mengandung vitamin A dan vitamin C sehingga sangat cocok untuk daya tahan tubuh. Pembuatan aneka makanan olahan daun kelor ini bermula dari banyaknya pohon kelor di Kelurahan Purworejo, tapi hanya dikonsumsi untuk sayur saja. Awalnya hanya dibuat masakan donat. Sukses dengan makanan donat, akhirnya digunakan oleh warga sebagai menu makanan olahan lainnya hingga sekarang. Stik kelor. Ini bubuk kelor. Kue kering kelor. Ini kue sakral kelor. Ini roti kering kelor. Saya berawal itu dulu pernah ngasih ini materi ke Dinas Tenaga Kerja, jadi kita ada bimbingan selama 1 bulan. Kemudian mereka kumpul-kumpul. Memang saya melihat di tahun 2016, kebetulan di depan rumah kita kan ditanam kebun kelor ya. Saya melihat kok warga kurang memanfaatkan dengan betul gitu loh. Dalam artian ya hanya dikonsumsi untuk sehari-hari. Kan nggak mungkin kalau hanya dahar atau makan itu misalkan
jangan bening, bendino, itu kan nggak mungkin. Nah, itu kan sayang sekali kalau lahan kita diberi fasilitas oleh pemerintah untuk ada budidaya kelor, kenapa kita tidak memanfaatkan? Akhirnya kemarin saya di tahun 2019 itu sempat saya memberikan pelatihan juga, saya bikin donat kelor gitu. Nah, dan ya mungkin ini jalan Tuhan ya. Jadi di tengah-tengah pandemi saya diajak oleh ibu di sekitar saya untuk masuk dalam KWT, di mana di dalam program KWT tersebut dituntut terus ada hasil olahnya apa, kata. Ya memang kami kalau tidak salah kami akan dapat bantuan. Tetapi produknya apa aja, Bu? Kenapa? Produknya apa aja? Kalau produknya kami banyak sekali. Apa itu, Bu? Iya, yang pertama yang paling original, maksudnya dari kelor asli, itu adalah saya buat bubuk kelor dan teh kelor ini, yang murni dari kelornya. Kemudian dari bubuk kelor ini, akhirnya saya manfaatkan menjadi beberapa makanan. Seperti? Nah, salah satunya stik kelor ini. Kemudian ada semprit kelor, jadi macam-macam kue kering kelor. Kemudian ada macam-macam cake. Itu. Bu, kalau harganya berapa? Antara berapa? Yang paling murah apa itu? Kita ada tahu bakso, jadi juga hasil olah ikan atau frozen food. Gitu ya, ada tahu bakso, ada nugget kelor, kemudian ada rolade kelor. Jadi tahu bakso itu kita jual ke anak-anak 2.500 per bijinya. Kalau yang paling mahal apa nih? Kalau paling mahal ya memang produk-produk cake seperti ini. Berapa itu? Ini sampai 60.000 kalau ini. Jadi ini triple butter cake. Ya. Bu, kalau secara umum sebenarnya manfaatnya apa sih, Bu, daun kelor ini? Kalau daun kelor ini kan sudah disebut juga daun ajaib ya, yang punya banyak nutrisi. Jadi per 100 gram daun kelor segar itu sama dengan 2 butir telur. Manfaat proteinnya tinggi ya? Iya. Kemudian vitamin C-nya juga tinggi, vitamin A juga tinggi. 3 kali daripada wortel. Kita tahu selama ini bahwa wortel memiliki vitamin A yang tinggi. Ternyata kelor itu jauh lebih tinggi untuk vitamin A. Untuk pemasaran selain di sekitar Mojokerto, juga dilakukan online hingga ke Bekasi, Surabaya, Jombang, dan kota besar lainnya. Untuk harga paling murah seperti tahu kelor, dipatok dengan harga Rp2.500 dan paling mahal yaitu cake kelor seharga Rp60.000. Bagaimana? Anda penasaran dengan rasa masakan olahan kelor? Silahkan datang saja ke Kelurahan Pulrejo, Kota Mojokerto, atau pesan langsung lewat media sosial.